Satu lagi pembelian Novotel di apa sih? Taher. Nah, Taher ya. Hotel dan tanah. Hotel dan tanah. Tapi kalau hotel ini harusnya bisa udah dipakai, bisa digunakan ya Bisa. di Januari ya. Di depannya itu yang lebih tinggi itu hampir 5 hektar. Itu bisa bangun, kita hitung 13 tower plus 1 mall yang bisa kita bangun di lahan gitu. Target itu adalah 2028 akhir atau 2029 awal. Terus akhirnya sekarang yang dipilih yang plot nomor berapa tadi? Nomor 6. Nomor 6. Dan itu lahan yang paling favorit. Oh. Yang dipilih oleh bidder-bidder lain. Dalam waktu 6 bulan, saya tuh 4 kali bolak-balik ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Itu datangnya, belum lagi Zoom-nya. Oh. Kita pakai video call, itu puluhan kali. Mereka melihat bahwa kita memang benar-benar serius gitu. Pak Prabowo kasih arahan yang jelas dan inisiatif beliau untuk bicara langsung ke Pangeran MBS ya. Pangeran MBS sehingga ini bisa terwujud. Timbal balik dari Arab Saudi apa? Indonesia tampilkan nanti untuk dapat itu harus standarnya yang baik dan tinggi. Mereka bilang ke kita ini mesti world class standard ya. Pak Presiden saya ingat bilang kalau dulu pelayanan misalnya pelayanan hotel bintang 1, pastikan dengan harga yang sama atau lebih murah pelayanannya jadi hotel bintang 4. Kira-kira yang akan menjadi prioritas yang akan dimasuki oleh Danantara apa aja nih? Jadi kita mesti hiring orang, kita mesti bikin policy dan regulasi yang baik dan benar. Kita juga mesti ke DPR untuk proses-proses ini dan yang lain-lain. Sehingga itu mungkin dalam 6 bulan pertama yang kita lakukan. Salah satunya mungkin yang sudah sering didengar adalah waste energy, pengelolaan sampah. Oh ya, waste energy. Itu kan kita sudah launching Januari, nanti mulai proses biddingnya. Kita juga sedang lihat untuk di hilirisasi. Kita lihat juga untuk di bidang kesehatan. Kita lihat juga di chemical product. Kalau dulu kan gini, kan salah satunya Tantiam kita hilang. Tantiam, ya. Ini sampai sekarang masih kita hilangin? Udah hilang. Nggak mungkin. Nggak, maksudnya tuh hilang itu tidak sementara ya? Enggak. Oh. Yang komisaris ya? Komisaris. Karena kan komisaris bisa lakukan tugas pengawasan. Pengawasan, iya. Yang ada dulu tidak melakukan tugas pengawasan. Malah bagaimana meningkatkan profitabilitas. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad. Kali ini saya sudah bersama dengan pejabat negara, ya Menteri Investasi yang juga CEO ya BPI Danantara, Bapak Rosan Roslani. Assalamualaikum Pak Rosan. Waalaikumsalam Mas Arifin. Ini Pak Rosan ini salah satu pejabat yang saya kira sangat sibuk, ya. Saya dengar ini baru kembali dari Arab Saudi ya, Pak Rosan ya. Iya, baru kembali beberapa hari yang lalu. Saya lihat kok malaikatnya masih bergantung. Kayaknya salaman dulu nih, Bang. Masih nempel malaikat. Iya, ini mah. Ya, semoga barokah amin, dan mabrur. Amin, ya, amin. Pak Rosan. Oke. Pak Rosan ini yang menurut saya menarik ya. Dan saya kira juga sudah disampaikan oleh Pak Rosan bahwa Pak Rosan ini berkali-kali ke Arab Saudi ya untuk melakukan pendekatan sebetulnya ya kepada Arab Saudi untuk kita masuk investasi di sana ya, kaitannya dengan jamaah haji, fasilitas untuk penginapan jamaah haji dan sebagainya lah. Ya. Nah, ini sebetulnya konsep besarnya itu seperti apa sih, Pak Rosan? Oke, terima kasih Mas Arifin. Memang kalau boleh saya cerita sedikit nih, flashback sedikit. Jadi awalnya waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden ke Arab Saudi. Ya. Nah waktu itu Bapak Presiden menyampaikan keinginan kepada Crown Prince Muhammad bin Salman untuk Indonesia mempunyai kampung haji, Indonesian Village di Mekah dan juga kemungkinan di Madinah. Waktu itu disampaikan, kemudian dari Crown Prince bilang, oke, nanti malam kita ketemu lagi. Itu disampaikan siang, malam bertemu lagi. Pada intinya dikasih blessing untuk bisa melakukan kepemilikan di tanah atau properti di Mekah dan Madinah. Kemudian kita diperkenalkan dengan timnya. Sesudah itu kita
diminta follow up. Tapi yang menarik menurut saya adalah undang-undang untuk kepemilikan oleh institusi asing itu dirubah Oh, pada Juli tahun ini, sehingga institusi asing boleh memiliki tanah di Mekah dan Madinah yang akan berlaku efektif bulan Januari tahun depan 2026. 2006. Oh, artinya diubah gara-gara Pak Presiden Prabowo menyampaikan ini? Iya, Atau gimana? ini salah karena- satu kan usulan beliau, dan proses ini terjadilah perubahan undang-undang ini Iya, di iya. Arab Saudi. Dan kita diberikan untuk bisa melakukan pembelian ternyata melalui proses bidding. bidding. Artinya sebelum diubah undang-undang ini kita nggak memungkinkan untuk mencari properti atau apa gitu. Untuk memiliki sebagai hak milik ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang hak milik. Oh, Hak sekarang- milik. Oh gitu. Oke. Iya. Oke. Mungkin kalau sewa itu mungkin masih bisa, gitu. Bisa, ya. Tapi ini hak milik. Oh, Hak milik. oke. Bentuknya hak milik. Hmm. Setelah itu proses ini kemudian dilakukan penjualannya oleh namanya RCMC atau Royal Commission of Mecca. Hmm. Jadi badan yang dibentuk oleh kerajaan Saudi Arabia untuk melakukan bidding proses ini, dan disediakan lahan tuh di 8 tempat. Di 8 tempat, baik yang jaraknya hanya mungkin 400 meter sampai yang berapa kilo lah. Sampai atas mungkin 4 kilo. Ada 8 tempat gitu. Dan mulailah kita melakukan pendekatan, proses seperti itu. Dari 8 tempat itu kita melakukan Zoom, sehingga dalam waktu 6 bulan saya tuh 4 kali bolak-balik ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Karena buat mereka walaupun undang-undang dirubah, tapi kan pemahamannya mereka juga masih belum memberikan yang jelas juga kepada kita gitu. Artinya kalau Pak Rosan ke sana 4 kali bolak-balik, pemerintah Arab Saudi juga melihat, wah ini sangat serius nih Indonesia gitu kali ya. Serius, itu datangnya belum lagi Zoom-nya. Oh, Kita pakai video call itu puluhan kali. Puluhan kali. Kita kita tanya bentuknya seperti apa, dan pada bulan jadi kita tanggal 30 Oktober kita harus masukin penawarannya kemarin. 30 Oktober. Ya, memasukkan penawaran itu mencakup apa aja? Jadi kalau di Arab Saudi, akhirnya kita setelah melihat plot ini, kita pakai advisor juga yang baik, yang proper. Kita pilih nomor 6 waktu itu, namanya Western Hindawiyah. Jadi bidding di Arab Saudi itu bukan soal harga, Mas. Harganya sudah ditetapkan. Oh, harga sudah Ditetapkan. nggak boleh turun. Nggak boleh turun dan nggak boleh lebih. Oh, nggak boleh lebih. Jadi oh gitu. yang mereka nilai ya lebih ada maksimum mungkin 10% lah gitu. Tapi yang mereka lihat adalah bentuk rencananya, plannernya, gambarnya, kemudian sesuai dengan visi dan mereka, misinya mereka. Itu yang mereka lihat. Jadi kita waktu itu saya ingat masih hanya punya waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan semua itu. Dan kita kerja siang malam. Sekaligus kita kontak-kontakan terus untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan mereka. Mereka bilang kontur tanahnya seperti apa. Kalau di kita mungkin RDTR-nya seperti apa gitu. Jadi cukup intens kita dengan mereka. Dan itu mereka melihat bahwa kita memang benar-benar serius gitu. Terus akhirnya sekarang yang dipilih yang plot nomor berapa tadi? Nomor 6. Nomor 6. Dan Sorry, Chief. Hindawiyah itu berapa jauh dari Masjidil Haram? jadi dari Masjidil Haram itu sebenarnya kurang lebih 2 kilo lebih sedikit lah. Oh. 2 kilo lebih sedikit. Dan itu lahan yang paling favorit. Oh. Yang dipilih oleh bidder lain. Jadi total di lahan itu ada 90 bidder. 90 bidder. Itu dari luar negeri semua atau dari Dari dalam negeri ada, dari luar negeri ada. Mereka tentu tidak kasih tahu siapa aja, tapi mereka bilang lahan yang Anda pilih adalah lahan yang paling favorit. Kenapa? Karena lahan itu sudah boleh dibilang flat. Pergunungannya sudah nggak berbukit-bukit. Iya. Warga yang tinggal di situ sedikit. Karena mereka tetap harus nanti diminta untuk pindah. Atau di sana strukturnya beda. Atau ikut sebagai pemegang saham. Oh. Gitu. Nah, kalau yang dekat-dekat, itu masih ada gedung, masih ada penginapan. Nah, itu nanti mesti dibongkar dulu. Nah, itu kapan selesai? Jadi, lahan yang kita pilih ini lahan yang memang paling favorit.
karena relatif sudah tanahnya flat, karena Tidak ada masyarakatnya masyarakatnya juga sedikit. nyaris hanya sedikit. Sedikit. Kalau lahan yang berbukit itu juga agak susah karena batu kan mesti ada pengacuran batunya aja Iya, iya. bisa sampai 3-4 tahun gitu. Jadi ini lahan yang paling favorit lah, Mas, dan Iya, iya. alhamdulillah kita saya baru pulang dikasih tahu kita ini masuk dalam 2 besar. Dari 90 itu kita 2 besar gitu yang rencananya akan Announce tidak di announce terbuka tapi akan dikasih tahu, mereka bilang Desember atau Januari. Oh, sebentar lagi dong ya. Ya, ini yang bidding ya. Tapi memang ada lahan lain hotelnya yang sudah baru saja nih hari Minggu kemarin kita sudah melakukan pembelian sales and purchase agreement bersyarat. Kenapa bersyarat? Karena resminya baru bisa Januari kan kepemilikannya. Oh, oke. Tapi kita sudah melakukan pembelian ini karena memang ini lahannya sudah matang. Sudah ada jalannya, listrik dan segala macam. Dan itu jaraknya 2,5 kilo dari Masjidil Haram. Gitu. Kalau haji kita, saya dikasih tahu oleh Kementerian Haji, itu rata-rata 4,5 sampai 6 kilo Ya. jemaah haji kita. Iya, ya. Bahkan mungkin ada yang 7 kilo, 8 Iya, kilo itu. ini rata-rata. Ya, Mereka bilang rata-rata. ya, ya. Jadi 4,5 sampai 6 kilo. Yang lebih juga ada. Nah, kita ini 2,5 kilo. Dan kebetulan nih, karena saya alhamdulillah 4 kali ke sana, jadi dan keliling-keliling kan. Jadi 8 plot itu 8-8-nya kita datangi. 8-8-nya saya lihat satu persatu. Waktu itu summer lagi kan. Kalau yang dibeli lahan ini yang apa? Yang hotel tadi itu termasuk plot juga itu? Atau Nah, beda lagi? Beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi ini selain 8 plot yang ditawarkan, itu memang di sana ada pembangunan juga yang dilakukan oleh rata-rata pemerintah Arab Saudi atau sovereign wealth fund-nya Arab Saudi. Ada 3 pembangunan di sana. Ada Masar, ada Ruwa, ada Takher. Nah, yang kita beli lahan dan hotelnya yang sudah jadi itu di Takher. Di Tahir. Kurang lebih 2,5 kilometer. Nah, dari Tahir itu nanti sedang dibangun jembatannya atau tunnelnya, Hujun namanya, oleh pemerintah sudah dibangun, sedang berjalan. Insya Allah 2026 akhir selesai. Jadi akan lebih cepat lagi untuk itu ada jalannya, ada baginya juga nanti. Oh, ini tunnel menuju Masjidil Haram maksudnya? Masjidil Haram langsung. Oh. Langsung dari tanah itu. Dari tanah yang kita Ini beli. bukan untuk jalan aja, tapi untuk ada kendaraan baginya bisa lewat. Bisa, khusus untuk ke Masjidil Haram. Nah, itu kita ngelihat juga di 3 lokasi. Lalu kita nego juga. Karena dengan lokasi yang kita beli ini, kita beli hotel itu tahun 2022 baru selesai, hotel baru. Kamarnya 1.461 kamar. Kemudian kita beli lahannya itu di depannya itu yang lebih tinggi itu hampir 5 hektar. Itu bisa bangun kita hitung 13 tower plus 1 mall yang bisa kita bangun di lahan gitu. Jadi kalau kita hitung combine kamar dari pembangunan itu akan mencapai 6.000 lebih sedikit kamar. Dan satu kamar kita asumsi 4 ya. 4 orang, jadi bisa 24.000 jamaah. Artinya kita bisa 10%. Ya paling nggak ya, 10% lebih ya. Kan, dari kuota jamaah haji kita ya. Iya, kan jemaah haji kita sekitar 220.000. 220.000. Kalau umroh kita kan 2 juta orang nih. 2 juta. Setiap tahunnya. Walaupun angkanya kalau dari mereka itu 2,6 bilangnya. Di kita 1 tahun. 1 tahun. Oke. 2,6 dia di kita 2 juta, umrohnya sekitar 220.000 lebih lah di kita. Ya, haji 220.000. Iya. Iya. Haji 220.000. Oke. Jadi nanti ini yang berarti ada 2 ya sudah jelas ya. Satu bidding tadi di plot berapa? 6 Iya. yang di Hindawiyah tadi ya. Iya. Satu lagi pembelian Novotel di apa sana? Takher. Takher ya. Hotel dan tanah. Hotel dan tanah. Tapi kalau hotel ini harusnya bisa udah dipakai, bisa digunakan ya Bisa. di Januari ya. Udah, kemarin saya pulang langsung bicara dengan Wamen Kementerian Haji untuk
kalau bisa mau dilihat dan dipergunakan untuk jamaah kita. Oh, oke. Kan itu bulan Mei ya. Ini pembelian itu maksudnya sudah kita bayar, Chief? Saya bayarnya Januari. Oh, Januari. Tapi kita sudah melakukan namanya CSP, Conditional Sales and Purchase Agreement sudah. Jadi hanya bayar dan persetujuan RCMC tetap harus menyetujui penjualan itu. Dan RCMC saya sudah datang sudah tidak masalah, gitu. Kalau yang yang Novotel dan lahan tadi itu sampai berapa harganya itu, Chief? Kalau itu di combine, harganya 500 juta, lebih sedikit 502 juta lah. Kurang lebih. 502 juta dolar ya? Ya. Artinya sekitar berapa? Ya, 7,5, 8 triliun. 8 triliun. Ya. Dengan 8 triliun. Ya. Ini bagus harganya, Chief. Nah, harga ini kan kita juga pakai advisor yang benar untuk mereview harga itu, dan kita tawar. Jadi kita pakai Knight Frank, kita pakai BCG, kita pakai legal yang pakai Latham, kemudian kita pakai untuk yang dalam negerinya juga kita pakai arsitek kita juga untuk menilai, kemudian kita juga pakai dari Arabnya Komasia. Jadi kita benar-benar running ini ya proper gitu, bukan yang kita datang kita nawar aja, enggak. Jadi kita lihat ini valuasinya berapa, seperti itu. Jadi benar-benar kita running ini benar-benar running secara benar dan proper, prosesnya juga harus kita lakuin. Karena saya juga nggak mau juga kan Mas, beli ini atau di kemudian hari dipertanyakan gitu kan. Buat saya pesan kepada tim, prosesnya harus benar-benar kita lakukan secara proper, secara transparan, terbuka, dan akuntabilitas mesti tinggi. Saya bilang kita nggak mau kan di kemudian hari kita dipanggil-panggil, padahal kita niatnya tuh baik gitu. Itu yang saya sampaikan juga. Chief, yang Tahir City ini memang dalam ini proses bidding atau memang kita mau beli? Kalau Tahir City ini langsung. Oh, langsung. Sama seperti 3 proyek lainnya tuh yang ditawar, yang kita lihat Masar, Rua, dan Tahir. Kalau Rua memang belum siap, Masar ini relatif harganya sangat tinggi, dan Tahir ini kita lihat secara aksesibilitas juga sangat baik karena akan ada tunnel dan yang lain-lainnya, gitu. Kalau itu langsung, tapi semuanya kita pakai masukan dulu dari advisor, baik dari yang properti dan yang lain-lainnya, agar valuasi harganya juga valuasi harga yang benar. Gitu. Oke. Nah, yang Tahir City, Chief, ini kan berarti udah ada Novotel, kemudian ada lahan tadi yang itu rencana lahan itu yang berapa? Hampir 5 hektar ya? Itu akan dibangun 13 tower tadi. Nah, itu rencananya mau apa? Sudah ada ini belum? Apa tahapan-tahapannya kira-kira? Iya, jadi rencananya kita akan membuat gambar lebih detailnya lagi. Target pada Q4 2026 kita sudah mulai pembangunan. Oh, sudah mulai pembangunan. Ya, target kita bulan Oktober kita mulai pembangunan. Dan kita juga dalam pembangunan itu kita memintakan juga agar pembangunan itu bisa menyertakan BUMN kita. Untuk itu membangun di sana, gitu. Itu memang diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Tapi nggak boleh semuanya, harus ada dari perusahaan dari sana juga, gitu ya. Jadi 13 tower, dan itu bisa totalnya nanti dengan 2 itu bisa kurang lebih 6.000 kamar. 6.000 kamar. Oke, 6.000 ya, kira-kira 24.000 tadi ya? Iya, sekitar 24. Oke. Setelah Q4 pembangunan kira-kira selesai kapan mulai bisa digunakan? Target itu adalah 2028 akhir atau 2029 awal. Itu sudah bisa. Sebagian mungkin ya? Nggak semuanya atau semuanya? Kita harapkan sih sebagian besar, hampir semua lah. Ya, karena kita akan bangun secara sekaligus. Gitu. Nah, ya tadi kan dari Tahir. Kemudian ada Masar tadi disebut ya. Masar itu kita kerjasama juga ya dengan dia ya? Iya, jadi Masar ini kan proyek yang paling mega project ini. Iya. Yang proyeknya Arab Saudi. Yang dimiliki oleh sovereign wealth fund-nya Arab Saudi. PIF. Ya. Nah, mereka memang udah lebih dulu. Nah, akhirnya mereka juga bidding juga, tapi bidding juga ke plot 6 tadi. Plot 6 itu karena sebelah-sebelahan. Oh, sebelahan. Dengan lahan mereka sebelah-sebelahan. Nah, begitu tahu bahwa kita beli lahan di Tahir, mereka tahu, wah, kita ini serius nih. Mohon maaf, tadinya kita nggak pernah dianggap serius. Alhamdulillah, Pak Prabowo kasih arahan yang jelas dan inisiatif beliau untuk bicara langsung ke Pangeran MBS ya? Pangeran MBS, sehingga ini bisa terwujud. Kan kita tahu kalau di Arab Saudi begitu ada instruksi dari atas, langsung jalan. Kalau enggak, ya memang agak
Artinya komunikasi Pak Presiden terkait dengan pembelian lahan sekali lagi ini dengan Pangeran MBS ini intensif ya? Intensif, bahkan beliau mungkin seminggu yang lalu juga telepon langsung Telepon langsung? ke Oh. Crown Prince, ke Pangeran MBS Heeh. untuk kita mempunyai atensi lebih besar untuk kita bisa dapat lahan itu. Oh, gitu. Beliau telepon langsung. Oke. Karena saya dikasih tahu juga oleh Menteri Investasi yang di sana. Dari RCFD ngasih tahu Presiden telepon langsung. Artinya ini juga menjadi pertimbangan buat mereka ya, sehingga Oh kita iya. mungkin sekarang menjadi 2 besar itu ya. Ya alhamdulillah kita disampaikan sekarang kita 2 besar dari 90 yang memasukkan penawaran. Karena mereka bilang penawaran kita ini adalah penawaran yang serius, yang penuh dengan komitmen. Jadi mereka bilang ya sangat-sangat, mereka bilangnya top notch, A-class dia bilang ini penawaran kita. Mungkin sudah dikasih bocoran mungkin ya siapa nih bidder yang Ya satu mereka sih nggak kasih tahu, mereka tapi kasih kita tahu. tahu lah yang dekat. Oh, oke. Tapi kita yakin dapat ya. Insya Allah Ada. kita sih ada keyakinan cukup tinggi Ya, kita bisa. komunikasi Pak Presiden dan Pak MBS saya kira sangat Oh sangat membantu, sangat membantu. sangat membantu betul. Nah, Jeff, nanti kalau memang sudah jadi, ya Nita Hair City jadi, kemudian di plot 6 jadi, itu nanti yang mengelola ini gimana, Jeff? Yang mengelola ini siapa? Iya, begini, karena mungkin saya mesti kasih gambaran dulu. Ini di Arab Saudi ini, waktu saya ketemu dengan Masar, dengan Rua, dengan Taher, proses perizinan mereka tuh agak lama. Agak lama. Rata-rata 10 sampai 12 tahun baru konstruksi. Tapi yang mungkin ini akan lebih cepat lah yang berikutnya mereka bilang. Tetapi kan ya tetap aja, mungkin tetap agak lama. Nah, oleh sebab itu kita bangun yang Taher dulu nih. Sekaligus nanti kita kalau insya Allah kita dapat, kita akan proses perizinannya. Tetapi memang saya pun waktu ke sana, saya juga ajak Menteri Haji saya ajak, kemudian kita ikut sertakan juga dengan Menteri Agama. Itu saya ikut sertakan, saya ajak gitu karena nanti kan mereka juga mempergunakan, ya kan? Buat kita ya ini kita bikin dan kita akan ya manage lah itu secara baik dan benar gitu. Tetapi intinya memang ya untuk para jemaah umroh dan haji kita. Walaupun prioritasnya ke jemaah umroh dan haji kita, tapi kita juga terbuka nanti untuk misalnya negara ASEAN lain kalau untuk umroh ya kita juga terbuka lah. Artinya terbuka buat selain orang Indonesia ya. Iya. Ya, karena kan memang dunia kan bisnis juga. Iya. Ya, tapi untuk pengelolanya aja, itu dari Indonesia atau tetap dari Arab Saudi? Pengelolanya dari kita. Oh, dari kita. Dari kita. Pengelolanya dari Danantara, tapi kita kerjasama dengan Arab Saudi, iya pastinya. Tapi pengelolanya itu akan pasti dari kita. Oke. Ya. Nah, nanti Jeff, kalau memang sudah jadi semua, ya kan, apakah ini memang mengubah cara pengelolaan haji di sana ya? Misalnya nih, kalau selama ini kan memang pengelolaan haji kita ini kan melalui syarikat. Jadi ada kayak perusahaan di Arab Saudi yang kemudian mencarikan penginapan, gitu kan, cateringnya juga gitu. Ini pasti akan mengubah ya, karena kita udah punya, istilahnya udah punya properti sendiri. Iya, mungkin akan merubah ya. Karena kebetulan kita langsung bicara dengan Kementerian Haji, dengan Pak Wamen, Pak Daniel dan timnya. Kalau dulu melewat syariah ini, sekarang kan kita punya hotelnya. Iya. Booking langsung. Kita bisa kasih tahu kamarnya berapa banyak langsung, tidak usah lewat layer-layer lain. Mereka ya. Ya kan? Maupun layer di sini maupun layar di sana. Layer di sana. Insya Allah menjadi lebih efisien. Iya. Ini akan berubah, saya rasa cukup. Dan itu saya kira akan sangat bermanfaat untuk jamaah haji ya. Jadi lebih nyaman, lebih bagus pelayanannya kan gitu kan. Iya, kalau Pak Presiden saya ingat bilang, kalau dulu pelayanan hotel bintang 1, pastikan dengan harga yang sama atau lebih murah, pelayanannya jadi hotel bintang 4. Gitu kata beliau. Jadi boleh misalnya harga sama, kalau dulu pelayanannya hotel bintang 1, sekarang jadi bintang 4 atau pelayanannya hotel bintang 4 tapi lebih murah. Karena kan tidak perlu lagi ada layer-layer seperti itu. Iya. Karena nanti di komplek nanti itu terutama yang di plot 6 Indawiyah ya namanya ya. Itu nanti semua layanan ada di situ ya, mungkin ada rumah sakitnya, ada cateringnya gitu aja.
semuanya ada rumah sakit, Pak Presiden juga ada, kita bangunkan masjid, ya tentunya ada penginapan, kemudian ada apa ya semua untuk kebutuhan haji dan umrohnya kita bisa lakukan sendiri. Ya, ya. Gitu. Itu memungkinkan harga biaya hajinya jadi lebih murah atau gimana tuh kira-kira nanti? Insya Allah iya ya mestinya. Harusnya ya punya Iya, insya dampak Allah ke situ iya. ya. Iya, Mm-mm. gitu. Jadi harganya bisa turun, tetapi sarana fasilitasnya lebih baik. Mm-mm. Nah, itu. Ya, Pak Rosan, ini dengan adanya upaya kita untuk memiliki penginapan, memiliki properti di sana untuk jamaah haji. Ini mohon maaf nih, ini pemain-pemain yang selama ini ya, ini kan banyak sekali isunya ya. Adegan ini kan sebetulnya kalau selama ini banyak yang melihat bahwa haji umroh itu kan bisnis sebetulnya. Nah ini nggak ada yang protes gitu, mungkin karena ada perubahan tadi. Ini kan saya kira banyak yang punya dampak ya, terkena dampak dari apa yang kita lakukan ini ya. Ya kalau dari kami sih kita memikirkan bagaimana kita menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan harapan dari banyak rakyat Indonesia ini bisa terwujud dan hasilnya itu bisa memberikan fasilitasi yang lebih baik pada saat mereka melakukan haji dan umroh ya. dengan harga yang baik. Kalau dari kami perannya pemikiran itu aja. Kami nggak melihat yang lain-lain, tapi ya udah itu yang akan kami lakukan. Gitu sih. Ya. Nah nanti kalau tadi kan sudah ada harganya ya, yang di Tahir City ya, sebenarnya 5 juta. Kalau pembangunannya di Tahir City itu sampai berapa nanti kira-kira? Kita itu menghabiskan dana berapa? kurang lebih, ini baru angka kasar ya, itu kurang lebih $700 juta. Oh semuanya bangun tadi itu? Iya. Oh artinya kalau di total sekitar 700 sama 500 ya? Iya. Artinya 1.200. 1,2 billion ya, kurang lebih hampir 20 triliun. 20 triliun. Iya. Ya. Ini sebagai investasi segala ini oke ya? Oke. Oke ya, oke banget ya. Ya karena jamaah kita kan 2 juta jamaah kita. Kalau Arab Saudi bilang 2,6 juta jamaah umroh kita tiap tahun. Ya. Tapi kalau umroh, apakah memang mereka akan efisien di situ, Jeff? Karena kan jauh ya kalau umroh. Kan biasanya kan kalau umroh kan mungkin dekat-dekat ya. Enggak juga, sekarang aja. Umroh, okupansi rate mereka tuh udah 60% nih hotel. Di Novotel? Oh ini, 60%. 60%? 60%. Oh oke. Gitu. Untuk saat ini kalau misalnya jemaah umroh dari Novotel ke Masjidil Haram, dia pakai apa? Ada shuttle. Oh, shuttle. Sudah ada shuttle. Setiap saat, 24 jam ada? Ada. Udah ada shuttle. Oh. Mereka sediakan. Ya nanti apalagi sekarang itu punya kita akan sediakan lagi. Ada shuttle-nya. Itu apa? Free atau shuttle-nya? Free. Udah masuk free. Oh, oke. Udah free dan sebetulnya kalaupun mereka mau jalan itu bisa kan. Gitu. Tapi memang sekarang karena tunnelnya lagi dibikin mungkin agak muter sedikit ya. Makanya ada shuttle-nya. Gitu, ada shuttle-nya. Iya. Nah, Chief, kalau yang di plot 6 tadi, Indawiyah itu, ini nanti kita mau jadiin apa itu? Seperti apa perencanaannya? Kalau memang kita dapat ya? Ya, perencanaannya memang selain untuk tempat tinggal, haji umroh, ya tadi saya sampaikan ada rumah sakitnya, ada masjidnya, kemudian ada sarana prasarana lainnya, sehingga nanti kebutuhan haji dan umroh termasuk nanti kita ingin memperkenalkan lebih kulinernya Indonesia. Gitu. Oh ya, rasa wajah Indonesia. Iya, wajah Indonesia, ada rumah Indonesianya. Di Tahir juga nanti kita mau bikin seperti itu. Jadi di saat bersamaan juga memperkenalkan Indonesia lebih banyak lagi ke Arab Saudi. Gitu. Nah, yang Indawiyah nanti kira-kira anggarannya berapa tuh, Jeff? Kalau yang Indawiyah, kalau untuk pembangunannya waktu itu sampai hampir mungkin $2 miliar ya, 2 billion US dollar, jadi kurang lebih 30 triliun. Ya. Karena lahannya kan 40 hektar lebih sampai 80. Tapi artinya memang dengan Tahir City sama nanti Indawiyah itu udah semua jemaah haji udah bisa di situ ya, Chief? Bisa ya? Iya, bisa. Chief, ini kan emang keinginan Pak Presiden ya dari awal ya. Iya. Gitu. Yang melatar belakangnya apa sebetulnya Pak Presiden itu kok ini bisa menjadikan prioritas ya investasi kita di Arab Saudi menjadi prioritas, itu apa dia? Ya karena dari awal beliau menyampaikan bahwa kita kan sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, bagaimana
kita juga beliau disampaikan begitu jutaan jamaah kita yang ke sana. Bagaimana intinya ya mereka udah ke sana ya kita harus bisa memberikan yang terbaik. Supaya mereka ibadahnya lebih khusyuk, lebih meningkat gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Ya udah, timbullah pemikiran itu yang dimana kok nggak jalan-jalan gitu. Apa yang diperlukan untuk ini jalan? Ya udah, kita tahu kalau di Arab Saudi ya mesti langsung ke atas. Iya. Kalau nggak ke atas kita bicara di Susah negosiasinya ya. susah gitu. Jadi makanya beliau langsung datang, ketemu, sampaikan, disetujui secara prinsip. Kemudian saya juga setiap saya pergi saya harus melapor kepada Pak Presiden perkembangannya seperti apa, sehingga beliau juga langsung telepon. Jadi ini benar-benar prioritas utama beliau dalam mewujudkan kampung haji dan umroh ini, yang dimana ya ini harapannya sudah begitu lamanya akhirnya bisa alhamdulillah mulai terwujud satu persatu. Ya, ya. Nah, dalam melakukan negosiasi ya, Pak Presiden kan sering telepon Pangeran MBS segala ya. Timbal balik dari Arab Saudi apa? Atau memang tidak ada? Karena ini kan juga memang mereka diuntungkan juga dengan adanya jemaah kita ada di sana kan? Iya. Yang mereka sampaikan ke saya dari ini RCMJ bahwa yang Indonesia tampilkan nanti untuk dapat itu harus standarnya yang baik dan tinggi. Mereka bilang ke kita ini mesti world class standard ya. Jadi bukan yang sembarangan. Mereka juga nggak mau. Mereka bilang mereka mau nih yang baik, yang proper, dan Indonesia itu dilihatnya kan jamaah kita tuh sangat baik lah di sana. Jadi mereka harapannya seperti itu. Jadi jemaah yang datang untuk haji umroh ini makin bukan hanya meningkat dari segi jumlah, tapi juga dari segi pelayanan, dari segi keselamatan menjadi lebih baik. Itu juga yang diharapkan bahwa kita bisa meningkatkan bersama-sama dengan pemerintah Arab Saudi. Chief, ada nggak negara lain yang juga memiliki pemikiran seperti kita? Atau mungkin sudah melakukan pendekatan-pendekatan untuk memiliki properti? Saya dengar sih ada beberapa negara lain, terutama negara-negara dari Qatar, dari Qatar, Abu Dhabi, itu sama juga pemikiran seperti itu. Tapi kalau negara-negara yang pertama kan paling banyak ini kan kita. Iya, paling awal sih kita nih. Ya, maksudnya paling banyak juga jamaahnya. Iya kan? Yang kedua kalau nggak salah Pakistan atau India gitu ya. Itu mereka belum. Belum, saya dengar belum. Ini jadi keseriusan kita untuk berinvestasi di Arab Saudi, ya ini akan membuahkan hasil ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sih akan lancar terus, Chief. Nah ini kalau Danantara, Chief, selain di Arab Saudi, kira-kira yang akan menjadi prioritas yang akan dimasuki oleh Danantara apa aja nih? Ya, memang kan kita juga melihat ada, kalau saya belajar deal on the pipeline, karena waktu Danantara mulai didirikan itu kan di launching pada bulan Februari ya. Iya kan. Nah, itu orangnya kan baru saya sendiri. Baru saya sendiri. Nah, kemudian kita ada proses untuk saya, Pak Doni, Pak Pandu mulai hiring orang, kita pakai international national advisor, headhunter segala macam. Jadi kita mesti hiring orang. Kita mesti bikin policy dan regulasi yang baik dan benar. Kita juga mesti ke DPR untuk proses-proses ini dan yang lain-lain. Sehingga itu mungkin dalam 6 bulan pertama yang kita lakukan. Secara intens tuh. Jadi fondasinya kan kita mesti bikin yang benar. Dan hiring orang, cari orang kan nggak mudah. Gitu. Tapi kita memastikan orang ini yang terbaik di industrinya. Gitu. Karena buat kita ini investasi awal kita kan di orang ini. Nah kemudian barulah semua persetujuan ini keluar, jadi mulai efektif Oktober kita bisa mulai investasi. Nah di situ kita mungkin salah satunya mungkin yang sudah sering didengar adalah waste energy, pengelolaan sampah. Waste energy. Itu kan kita sudah launching Januari, nanti mulai proses biddingnya. Kita juga sedang lihat untuk di hilirisasi. Kita lihat juga untuk di bidang kesehatan. Kita lihat juga di chemical product. Jadi ya kita terbuka dan juga kita lihat beberapa ada di renewable energy. Tapi kita terbuka lah, kita lihat ini yang penting
memang harus memenuhi kriteria atau policy yang sudah kita siapkan. Jadi kita terbuka, termasuk juga kita lihat investasi di luar juga kita lihat juga ya, salah satunya ini yang di Arab Saudi yang baru saja terlaksana. Gitu. Jadi nanti harapannya mungkin memasuki tahun kedua, ini sudah banyak hal-hal signifikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya harusnya. Iya, ya karena 6 bulan 7 bulan pertama ya itu kan hiring orang plus bikin regulasi polisinya kan mesti ada PP-nya, kembali lagi mesti ada revisi undang-undang, mesti ada perjuangan DPR aja 2 komisi 11 dan komisi 6. Jadi kan proses itu berjalan dan alhamdulillah ya semuanya sangat suportif lah. Gitu. Tapi untuk perbaikan internal BUMN sekarang sudah mulai kelihatan, Chief ya? Oh iya, kalau itu kita benar-benar ini ya, benar-benar utama kita gitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, memangkas regulasi dan yang paling penting ya itu integritas. Pokoknya yang mohon maaf, yang main-main nggak ada deh. Dan yang kita juga sampaikan, yang paling penting juga adalah ke mereka jangan lagi ada istilahnya tuh mempercantik buku, mempercantik supaya keuangan, iya. supaya kelihatan untung atau macam-macam. Itu yang kita tekankan. Jangan dipercantik lagi, jangan dibedak-bedakin lagi. Saya bilang kita nggak mau. Gitu. Nah ini yang benar-benar kita rubah gitu mindsetnya gitu. Jadi untuk mengarah ke sana sekarang sudah mulai ketat. Kalau dulu kan gini, kan salah satunya Tantiam kita hilangkan. Kan? Ya. Ini sampai sekarang masih kita hilangin. Udah hilang. Nggak mungkin. Maksudnya tuh hilang itu tidak sementara ya? Enggak. Yang komisaris ya. Komisaris. Karena kan komisaris bisa lakukan tugas pengawasan. Pengawasan, iya. Yang ada dulu tidak melakukan tugas pengawasan. Malah bagaimana meningkatkan profitabilitas. Proses pengawasannya kurang gitu. Karena mereka mendapat bagian dari bonus Tantiam itu. Gitu. Oh gitu ya. Dan itu memang di seluruh dunia, hampir di mana-mana, memang istilahnya non-executive director atau komisioner tidak ada dapat bonus. Mendapatkan fixed salary. Iya, fixed salary ya. Oh jadi ini untuk komisaris ini tidak sementara ya? Enggak. Berlaku. Tapi kalau direksi tetap ada. Direksi tetap dong, wajar. Wajar ya kan. Tapi pun kita rubah juga KPI-nya untuk direksi. Ya. Harus yang berasal keuntungan dari operationnya company. Jangan misalnya dari percantik buku atau keuntungan exchange rate dimasukin juga sebagai komponen untuk mendapatkan bonus. Ya nggak fair lah. Untuk memastikan akhirnya BUMN itu tidak mempercantik keuangan, nah ini apa yang dilakukan oleh Danantara? Jadi kan yang kita lakukan, kita memperkuat tentunya dari beberapa komite. Dan kita juga dibantu oleh itu laporan dari BPK, kita juga dibantu oleh, selama ini kan gini, kita udah tahu lah sebenarnya penyakitnya nih, tapi kita nggak lakuin aja. Kita tahu lah gitu, buku ini dipercantiknya apa. Kan manajemen baru juga kita taruh. Jadi kita lihat, dan sekarang kan semua bukunya ini terintegrasi. Dulu kan berdiri sendiri, tidak terkonsolidasi di kita. Sekarang begitu terkonsolidasi. Jadi ketahuan nanti ya satu pintu ya. Jadi satu pintu bisa kelihatan kan ini tektokannya mereka kemana. Gitu. Anak perusahaannya juga banyak, karena dengan bikin anak perusahaan seolah-olah ada keuntungan yang bisa dibagikan anak perusahaan, padahal secara cash flow-nya nggak ada. Akibatnya kemarin begitu disuruh bagi dividen, nggak ada duitnya. Harus pinjam duit. Karena profitabilitas bagus, cash flow-nya nggak ada. Uangnya nggak ada. Bagi-bagi dividen, pinjam duit dulu. Nah, gitu. Karena itu yang perlu, Danantara perlu merampingkan ini juga ya. Iya. BUMN, anak usaha BUMN, cucu, segala itu. Iya. Itu jalan juga, Jeff. Rampingan segala itu. Jalan. Jadi kita konsolidasikan. Misalnya kita bilang seluruh banyak perusahaan finansial, bank segala macam punya, contohnya aset management sendiri. Buat apa? Kita gabungkan gitu. Jadi aset management jadi satu, merger. Itu kita lakukan itu aja udah berapa? On the track nih, Jeff ya. On the track semua. Merger semua, kalau targetnya kapan itu, Jeff? Selesai. Proses restrukturisasi ini target kita kan nggak mudah. Itu target kita sih, kita pengen selesai dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun.
Karena kita mesti lihat dari aspek legalnya, bukan hanya dari aspek keuangan aja, tapi dari line of business, dari future bisnisnya seperti apa. Dan ini kita lakukannya memang ya 1.000 lebih BUMN kita, dengan bersama perusahaannya. PR-nya sih banyak, tapi ya itu harus kita lakukan gitu ya. Chief, perubahan-perubahan komposisi direksi komisaris ini kan masih terus terjadi kan, banyak yang mempertanyakan itu. Misalnya yang baru-baru ini juga kan banyak yang RUPS itu adalah bagian dari, kan ada baru 5 bulan diganti itu bagian dari upaya untuk yang tadi itu. Ya memang saya selalu bilang aset kita terbesar itu sebetulnya adalah manusia. SDM kita. Nah memang untuk kita mendapatkan yang ideal itu tidak gampang gitu. Dan ini yang kita sedang lakukan terus gitu. Kita sedang lakukan terus sehingga memang ada proses yang dimana ternyata ini nggak fit gitu ya. Nah oke, kita harus ganti, kita harus ganti gitu. Ya buat kita yang terbaik adalah yang memang yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ya udah, kalau mereka bisa perform kita pertahankan. Kalau mereka nggak perform semuanya pakai KPI. Ya apalagi kalau udah kena masalah integritas, kita nggak ada toleransi. Saya bilang kita zero tolerance ya. Kalau untuk masalah integritas, saya bilang. Gitu. Baik. Chief, terakhir Chief, ini soal bencana ya, Sumatera Aceh. Ini saya lihat kan juga, saya kira Danantara sudah mulai dari awal sudah mulai membantu segala kayak gitu ya. Ini kalau dilihat dari kacamata Danantara, penyelesaiannya ya mungkin dengan adanya keterlibatan Danantara itu seperti apa? Karena ini berat sekali saya lihat itu ya. Ini udah dikerahkan seperti apa, Chief, dari Danantara, Chief? Oh iya, dari awal kita mengerahkan semua BUMN kita. Kita bentuk juga relawan kita kurang lebih 1.000 lebih ya, dari 20 perusahaan yang 2 minggu akan rotating terus. Karena kita melihatnya ini ada penanggulangan yang harus cepat. Masalah perut ini kan harus cepat. Ada juga yang jangka panjangnya, misalnya sekolahnya kita harus perbaiki, kemudian tempat tinggal juga ini juga harus cepat kita tanggulangi. Makanya kita akan membuat ini mulai minggu depan 15.000 hunian sementara. Oh, huntara ya? Huntara. Tapi ini bisa dipakai cukup lama. Jadi kita juga bangun itu, kita mesti lihat juga airnya seperti apa segala macam. Kebetulan ada beberapa lahan yang kita lihat, lahan di PTPN kita yang kita bisa pakai. Nah itu yang akan kita mulai, karena kita lihat juga ini kan menjadi hal yang prioritas. Jadi kalau seluruh BUMN ini kita benar-benar kita gerakkan, terutama ya yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang besar-besar ya. Untuk mereka bisa komunikasi, kita langsung turunkan banyak beli Starlink. Kemudian untuk dapur besar kita siapkan juga untuk mereka bisa mendapatkan makanan yang baik lah gitu ya. Kemarin kita kirimkan ada 109 truk juga yang membawa bahan makanan, pakaian, kemudian alat-alat kebutuhan, sanitasi segala macamnya. Jadi baik Pertamina, PLN, memang kita juga ini kan problemnya longsor kan bukan hanya sekali ini. Begitu udah selesai, tapi kadang-kadang begitu sudah melakukan perbaikan ada lagi. Nah itu juga salah satu tantangannya gitu. Tapi ini kan ya saudara-saudara kita semua yang di sana yang menjadi tanggung jawab kita juga lah di BUMN. Jadi kita coba berbuat semaksimal mungkin untuk yang jangka pendek maupun yang jangka panjangnya. Gitu. Ini kira-kira jangka panjangnya sudah pernah dibahas kira-kira sampai berapa lama kita? Ya kita melihatnya, kita kan selalu duduk ya. Untuk yang jangka panjangnya, ya seperti contoh tadi saya sebut sekolah. Ini kan untuk jangka panjangnya untuk supaya bisa terus ada pendidikannya gitu ya. Nah ini kita identifikasi ini sekolah-sekolahnya seperti yang kita bisa bangun lagi di mana. Kemudian guru-gurunya juga seperti apa. Kita pikirkan guru-gurunya juga bisa ada tempat tinggal. Kalau kita bikin sekolah nggak ada gurunya kan juga tidak bisa. Kemudian masalah kelihatannya masalah air, penyediaan air. Ini kan mesti ada mikirin untuk kehidupan mereka. Ini kan jangka panjang nih. Gitu. Walaupun kebutuhan jangka pendeknya juga kebutuhan air, itu juga kita sediakan, juga kita buatkan. Jadi dan tim terus berjalan, terus turun, karena ini adalah ya tanggung jawab kita semua lah gitu. Oke, baik Chief. Mudah-mudahan ini penanganan
bencana kita cepat tertangani. Iya. Saya kira pemerintah ya, termasuk BUMN, swasta, ya masyarakat ini harus bareng-bareng nih. Betul, harus sama-sama. Sama-sama. Oke, terima kasih Chief atas waktunya. Ya, mudah-mudahan nih publik juga mendapatkan banyak informasi ya, terutama terkait dengan investasi kita di Arab Saudi, terutama para calon jemaah haji, ya, para jamaah umroh, ya, pasti mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih baik lah bila memang kita investasi di sana. Amin. Oke, Baik. terima kasih Chief. Baik, Sekali lagi. makasih banyak. Makasih banyak. Baik. Makasih banyak Mas Arifin. Oke, sampai ketemu di episode Info A1 selanjutnya.